Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi, dan kita masih di bab ibadah, dan kita akan masuk ke pasal kelima, masalah tayammum. Setelah sebelumnya kita membahas masalah wudu, dan tayammum memiliki beberapa materi dalam bahasan kita. Materi pertama, ketentuan syariat tentang tayammum dan bagi siapa tayammum disyariatkan. Tentu ada materi kedua nanti, hal-hal yang difardukan dan disunnahkan dalam tayammum. Kemudian materi ketiga, hal-hal yang membatalkan tayammum dan hal-hal yang dibolehkan karena tayammum. Dan yang terakhir, tata cara tayammum. Dan teman-teman sekalian, kita akan bahas pertama sekali, poin kita adalah ketentuan syariat terhadap tayammum. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, pasal kelima tayammum. Materi pertama, ketentuan syariat tentang tayammum dan bagi siapa tayammum disyariatkan. Ketentuan syariat tentang tayammum adalah disebutkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biujuhikum wa aydikum. Al-ayah. Tentu ayat yang serupa juga ada di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah juga ayat 6 berbicara atau menjelaskan tentang masalah tayammum. Saya baca dulu surah An-Nisa ayat 43 terjemahannya. Dan jika kalian sedang sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, maksudnya tentu WC atau kamar mandi, atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci, usaplah muka dan tangan kalian. Tentu ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika kalian sakit tidak bisa kesentuh air. Karena sudah jelas kalau ada air tidak boleh tayammum, ya. Tayammum hanya kalau tidak ada air. Jadi kalau kalian sakit, maksudnya sakit yang tidak boleh kesentuh air. Penyakit kulit lah, apalah segala macam, ya. Atau sedang dalam keadaan safar, musafir biasanya kehabisan air, atau dia temukan air di tempat dia sehingga kotor. Atau kembali dari tempat buang air, setelah buang air, buang hajat, buang air besar, buang kecil, tidak ada air. Atau menyentuh perempuan. Ini digarisbawahi dulu karena kalimat ini mungkin yang khilaf di antara ulama. Apa makna daripada aulamastumun nisa? Atau kalian menyentuh para wanita. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, menyentuh wanita yang dimaksud adalah menyentuh syahwat atau tidak syahwat. Intinya bukan mahram abadi. Mahram abadi itu seperti ibu, ya. Kemudian kalau laki-laki, kalau perempuan ayah, ya. Kemudian saudari, baik itu saudari atau saudara dari ayah dan ibu, atau saudara atau saudari dari ibu, atau saudara dan saudari dari ayah. Kalau adik kita satu ibu satu ayah namanya saudara ayah dan ibu. Kalau ayah kita duda nikah sama seorang gadis, gadis itu punya anak lagi, berarti anaknya saudara seayah dengan kita. Karena ibunya bukan ibu kita kan, tapi istri ayah kita. Ini namanya saudara seayah. Atau ibu kita janda, nikah sama seorang laki-laki, lalu punya anak lagi dari laki-laki suaminya sekarang, maka kita sebagai anak ibu ini adalah saudara seibu dengan anaknya si ayah tadi. Ini semuanya namanya saudara, mahram abadi. Maksud dalamnya juga mantan pasangan orang tua, saudara sesusu, ya.
Ini sifatnya memang sudah mahram, anak, keponakan. Ini adalah semua mahram abadi. Mahram yang tidak abadi, di dalamnya adalah istri dan suami. Karena dia cuma mahram berlaku kalau ada pernikahan. Kalau sudah cerai, sudah bukan mahram. Berarti mahramnya sementara. Selama masih bersama ya sudah mahram. Kalau tidak, maka tidak boleh lagi. Makanya kalau sudah cerai, selesai masa iddah, maka seperti wanita asing atau seperti laki-laki asing hukumnya. Walaupun punya anak tentunya ya. Masuk dalam mahram abadi juga anak pasangannya. Anak pasangan, anak mantu, mertua. Itu sifatnya karena pernikahan maka mereka jadi mahram dan sifatnya abadi. Dalam arti kata sampai kita meninggal atau dia meninggal tentunya. Ya. Masuk juga di sini anaknya pasangan. Ingat ya, kalau kita seorang bujang misalnya nikah sama janda punya anak perempuan, asal ibunya sudah berhubungan biologis dengan kita, maka anaknya perempuan jadi mahram abadi, walaupun cerai sama ibunya. Cerai sama ibunya pun anaknya tetap mahram, nggak bisa sama sekali menikah. Begitu pula sebaliknya, seorang gadis yang nikah sama duda punya anak laki-laki, gitu kan? Selama ayahnya si anak tadi atau si duda sudah menggauli si wanita ini, maka anaknya jadi mahram abadi. Tak boleh menikah sama sekali. Ini sama juga sebenarnya tadi dengan nggak boleh menikahi mantan pasangan orang tua. Kalau sudah disentuh oleh orang tua kita, haram buat kita sudah. Nggak bisa lagi. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, makna aula mastumun nisa, kalian menyentuh para wanita, menyentuh secara kulit, fisik, sedikit, walaupun sedikit. Syahwat atau tidak syahwat. Ya. Mahram atau bukan mahram, tapi mahram maksudnya adalah mahram yang bukan abadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, suami istri kalau bersentuhan batal. Karena dianggap bukan mahram abadi. Tapi kalau ibu, saudari, anak itu mahram abadi. Kalau istri sama suami tetap batal. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau sudah wudu suami istri menjaga sekali tidak mau sentuhan. Sedikit pun sentuh sudah batal, sengaja atau tidak sengaja. Beranjak daripada firman Allah sini, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Jumhur ulama selain Imam Syafi'i rahimahumullah, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, tiga-tiganya mengatakan tidak. Makna aula mastumun nisa adalah syaratnya sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Harus ada syahwat. Jadi kalau teman kantor nggak sengaja sentuh, nggak batal dalam mazhab jumhur. Nggak sengaja. Kita belanja transaksi, kesentuh kasih duit, penjualnya perempuan atau laki-laki, kita beli kue atau beli minuman, tersentuh, nggak batal dalam mazhab jumhur. Karena nggak ada hubungannya dengan syahwat. Tapi kalau sentuh sengaja, gandengan tangan, sudah ada tujuan-tujuan ke sana, maka batal. Beranjak daripada hadis yang sahih, ini Imam Ahmad sebenarnya meriwayatkan juga hadis ini, makanya mazhab beliau berpahaman seperti ini. Kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata pernah Rasulullah SAW, ini juga hadis diriwayatkan Imam Bukhari ya. Kalau Rasulullah SAW pernah menciumku, kemudian beliau pergi mengimami sholat tanpa berwudu lagi. Jadi kena rutinitas, mengecup keningnya istri, mungkin istri salaman, ya. Maksudnya adalah mencium tangan. Itu semua tidak ada batal wudunya. Ini makna daripada melamastum nisa atau kalian menyentuh para wanita. Dikatakan kemudian kalian tidak mendapatkan air, berarti ingat syaratnya tidak ada air baru boleh. Maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Maksudnya tanah yang suci teman-teman, tanah yang sudah dipastikan tidak ada najisnya ya. Tanah umumnya suci, bersih. Sampai nanti diletakkan misal maaf kotoran tinja, orang buang air kecil di situ, ada kotoran hewan ya, apalah itu baru kemudian tidak suci. Tapi kalau selain daripada itu semuanya suci. Makanya kata Nabi SAW, innama ju'ila li ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan untuk bumi ini ya semuanya bersih dan suci. Bisa dibangun masjid suci.
Jadi kita bisa bersuci tentunya. Dan tentu yang dimaksud juga bersuci adalah menepuk sebagian daripada batu bagian atas daripada tanah atau tempat yang ada debunya. Umum tentunya. Dan kata para ulama termasuk meja ini misalnya, kalau kita pegang atau kita sentuh ada debunya. Atau kursi di bus misalnya, atau di kereta api, atau di pesawat. Kita tidak usah cari mana debu ini. Cukup tepuk di kursi itu selesai. Bahkan sebagian ulama mengatakan di pakaian kita pun banyak debu. Ya. Jadi tidak harus mencari secara khusus. Itu dimaksud dengan rincian dengan tanah yang baik. Maka syaratnya usaplah, caranya usaplah muka dan tangan kalian. Nanti kita jelaskan di materi terakhir tentang tata caranya. Ini dalilnya. Jadi dalil menjelaskan kalimat tayammum disebutkan dalam ayat ini. Kemudian tadi juga saya katakan ada dalam surah Al-Ma'idah ayat berapa? 6. Cukup panjang ayatnya tentang masalah wudhu. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi ada potongan ayat yang menjelaskan kepada kita tentang tayammum ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian dalam keadaan safar, ya, kalian sudah menyentuh wanita, ya, tidak dapat air, maka bertayammumlah dengan tayammum yang baik. Itu intinya dalam surah Al-Ma'idah disebutkan ayat 6-nya. Tentu kalau kita mau baca lengkapnya teman-teman sekalian, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang beriman, kalau kalian ingin mendirikan salat, maka usapkanlah air, gitu kan, dari kepala kalian sampai ke kaki kalian. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Hai orang beriman, hai orang idza kuntum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cuci wajah kalian dan tangan kalian. Ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan juga kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuba, kalau kalian dalam keadaan junub. Wa in kuntum junuban aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Wa in kuntum junuban wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian sedang junub maka mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau kalian sedang sakit atau kalian musafir. Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, sementara kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Itu dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah. Ya, ada potongan ayatnya, wa in kuntum marda, kalau kalian sedang sakit, au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian selesai buang air besar atau buang air kecil, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, sementara kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah dengan debu yang suci, famsahu bi ujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah dan tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak pernah membebankan buat kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah ingin mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar menyempurnakan nikmatnya pada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ini dua ayat Al-Quran dalam An-Nisa 43 dan Al-Ma'idah ayat 6, ini menjelaskan tentang adanya hukum tayammum. Kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Nasai nomor 322 dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Tanah itu bersih
merupakan alat bersuci orang Islam meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Nah. Itu di situ ada footnote juga ditulis oleh penulis ini, barang siapa yang tidak mendapatkan air atau sesuatu untuk bertayamum, ia boleh sholat tanpa wudhu dan tayamum dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat sholat tanpa wudhu ketika tidak ada air dan tidak mengulang sholat mereka setelah turun firman atau ayat tayamum. Jadi maksud daripada statement beliau adalah, misal ada orang tinggal di kutub utara, es semua. Dia mau ambil esnya untuk wudhu, nggak memungkinkan. Dia mau tayamum, nggak memungkinkan. Kalau keadaannya seperti itu, kecuali kalau dia punya air sendiri, dia bisa panasin, mungkin orang sudah biasa hidup. Ini contoh saja dari statement beliau mengatakan kalau tidak ada air, tidak ada debu juga untuk tayamum, maka dia meniatkan dalam hatinya untuk mengerjakan itu. Ini kalau keadaan tertentu, tapi alhamdulillah seluruh dunia mayoritasnya kan ada debu, ada tanah ya. Baik, kemudian dikatakan bagiannya juga bahasan materi pertama, bagi siapa tayamum disyariatkan? Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak menemukan air setelah berusaha semaksimal mungkin mencarinya, atau ia menemukannya akan tetapi ia tidak dapat memakainya karena sakit, atau ia merasa khawatir jika memakainya penyakitnya itu akan bertambah parah. Nah, di situ ada footnote juga dijelaskan, jika keadaan air sangat dingin serta ia tidak menemukan api untuk menghangatkannya, di mana ia menduga akan sakit bila ia menggunakan air, maka dalam keadaan demikian hendaklah ia bertayamum serta menunaikan sholat, dan hal tersebut tidak menjadi masalah baginya berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 334 dengan sanad yang baik bahwa Nabi SAW telah menyetujui apa yang dilakukan oleh Amr bin As yang melakukan hal tersebut. Tentu masih ingat kisah Amr bin As ya, pada saat dia sedang diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Kemudian sampai di suku itu, ternyata Amr bin As jadi pemimpin. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Uthman, semuanya ikut dalam peperangan. Karena dingin sekali, maka Amr bin As pada malam harinya junub. Dia junub, kemudian dia besok pagi pada saat dia bangun, dia minta air. Airnya dingin sekali, karena musim dingin. Dia mau wudhu, dia nggak tahan. Dia takut dia sakit, karena dingin luar biasa gitu. Badannya pun dingin, kondisinya dingin. Mungkin ya teman-teman di musim dingin itu tahu masalah ini ya. Maka dia tidak jadi, dia tayamum. Umar bin Khattab sempat menegurnya. Kenapa kau tidak tayamum? Kenapa tayamum? Ada air. Dia bilang, saya nggak bisa. Saya mau tayamum. Saya nggak mampu gitu. Maka Umar pun marah dengan dia sambil pergi ke Abu Bakar mengatakan, hai Abu Bakar, bagaimana nih? Ini Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Dulunya musuh Islam, sekarang tiba-tiba buat hukum sendiri. Ada air, tapi dia mau tayamum. Kata Abu Bakar, ikuti saja. Dia ditunjuk oleh Nabi SAW, pasti ada tujuannya. Maka Umar pun diam. Akhirnya Amr bin As mengimami sholat dalam keadaan tayamum. Dan pada saat pulang ke Madinah, ditanya kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan perilaku Amr bin As. Ini tentu kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sangat memadai. Kita ada kompor gas, ada pemanas air, lengkap semuanya, tidak ada masalah. Atau di sini dikatakan penyakitnya itu akan bertambah parah kalau dia kena air, atau memperlambat kesembuhannya, atau ia tidak dapat bergerak sementara ia tidak menemukan orang yang dapat mengambilkannya untuknya. Jadi dia, misal ada orang tabrakan, tabrak lari, dia di tengah jalan, di jembatan, tidak ada orang yang lewat di situ, perkampungan jauh. Sekarang tiba waktu subuh, kakinya sudah patah, dia mesti sholat, walaupun berdarah, nggak mungkin dia tinggal, dia mau sholat gimana cara? Dia mau sentuh air aja nggak mampu. Maka dia boleh tayamum. Ya. Padahal ada air kan gitu. Ini keadaan-keadaan tertentu. Sedangkan bagi seseorang yang hanya menemukan sedikit air, tapi air itu tidak cukup untuk membersihkan seluruh tubuhnya, hendaklah yang membersihkan sebagian dari anggota tubuhnya dengan air tersebut.
Kemudian dia bertayamum untuk anggota tubuhnya yang tersisa berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. At-Taghabun ayat 16. Jadi keadaannya kalau misalnya kita temukan air, kita punya satu botol air, kehabisan air, di tengah lautan kapalnya tenggelam, tinggal kapal sendiri saja, skoci nggak ada air, wudu air asin nggak mungkin, air minumnya air tawar tinggal berapa tetes, dia mau untuk kalau dia tayamum dengan air asin malah nggak bisa, dia ambil pakai air tawar tinggal berapa tetes saja, maka dia boleh menggunakan air tetes tersebut, berapa tetes sisanya dia lengkapkan dengan tayamum. Ya. Ini contoh-contoh saya untuk menjelaskan tentang rincian Syekh Abu Bakar rahimahullah. Materi kedua, hal-hal yang difardukan dan disunnahkan dalam tayamum. Yang pertama, hal yang difardukan dalam tayamum, adapun hal yang difardukan dalam tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Hendaklah tayamum itu diniatkan supaya dibolehkan ya, mengerjakan ibadah yang tadinya dilarang karena hadas, sehingga dengan bertayamum sholat dan ibadah lainnya menjadi dibolehkan. Yang kedua, tanah yang tentu ini di dalam hati ya, tidak ada lafaz khusus dalam niat. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal bab kita, terhadap bab ibadah tidak ada lafaz khusus dalam niat. Jadi kalau dia perlu niat, dia cuma di dalam hati. Orang yang mengatakan nawaitu shoma gadin, nawaitu usolli fardh, nawaitu wudu, ini semua dalam mazhab Syafi'iyah pun hanya khusus bagi orang yang ragu, orang yang bimbang. Tapi kalau orang yang yakin tidak perlu mengucapkan, dalam hatinya sudah selesai. Kita mau sholat duhur, begitu masuk masjid, sudah niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, takbir. Masalah jumlah rakaatnya kita sudah tahu, memang 4 rakaat kita mau kerjakan. Masalah kita jadi makmum, tidak usah bilang makmuman, karena kita sudah berdiri mau jadi makmum. Ya mau jadi, maju jadi imam, waktu dia maju dia sudah tahu jadi imam. Ya gitu, seperti itulah. Yang kedua, tanah yang bersih dan suci yang harus dipakai ya. Berdasarkan firman Allah, fatayammamu sha'idan thayyiban dalam surah An-Nisa 43 tadi dan Al-Maidah ayat 6, dan bertayamum kalian dengan tanah yang baik atau suci. Yang ketiga, tepukan yang pertama yakni meletakkan kedua tangan di atas tanah. Jadi maksudnya sekali saja menepuknya. Yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan berdasarkan firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah muka dan tangan kalian, surah An-Nisa 43. Cukup itu saja, muka dan tangan. Tidak ada kumur-kumur sama debu. Selanjutnya hal-hal yang disunnahkan, itu yang wajib. Adapun hal-hal yang disunnahkan dengan tayamum, dalam tayamum adalah sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah. Ya, sebagaimana orang kalau wudu baca basmalah, sunnah. Karena hal itu disyariatkan dalam melakukan setiap amal kebaikan. Kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat. Maka harusnya dimulai dengan bismillah, selama itu perbuatan baik. Yang kedua, tepukan yang kedua. Jika hukum tepukan yang pertama adalah wajib dan dihukumi cukup dengannya, maka hukum tepukan yang kedua adalah sunnah. Jadi kalau misalnya kita tepuk, terus ada keraguan, kayaknya nggak ada debunya, ditepuk yang kedua, maka yang kedua itu hanya tambahan sunnah. Walaupun sudah saya katakan tadi, kita harus yakin teman-teman sekalian, debu itu ada di mana-mana. Ya, tidak harus di tanah. Walaupun subhanallah sebuah tempat meja ini misalnya kita lap, dalam hitungan beberapa saat saja sudah ada debunya lagi. Ya. Kuasa Allah. Yang ketiga, mengusap kedua lengan beserta kedua telapak tangan. Jika hanya mengusap kedua telapak tangan saja, maka itu dibolehkan. Sedangkan mengusap kedua lengan tangan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian saja. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan makna kata yadain dalam ayat tersebut di atas. Apakah maknanya itu dua telapak tangan saja atau dua telapak tangan berikut dua lengan hingga dua siku. Maka kata beliau, orang kalau tayamum menepuk ya tanah kemudian langsung mengusap wajahnya, gitu ya.
lalu mengusap ke telapak tangannya. Kalau yang mau melakukan telapak tangan sampai lengan. Kalau orang yang mau melakukan telapak tangan saja dengan wajah, maka dia menepuk telapak tangannya dulu, baru wajahnya. Tapi ini kata beliau perselisihan di antara ulama, dan dua-duanya beranjak daripada dalil yang sama. Ya. Materi yang ketiga dalam masalah tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum dan hal-hal yang dibolehkan karena tayamum. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan tayamum ada dua, kata beliau, yang membatalkan tayamum. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudu karena tayamum, setiap yang membatalkan wudu karena tayamum adalah pengganti wudu. Jadi misalnya keluar angin, buang air besar, buang air kecil. Dalam madhab Syafi'i bersentuhan, syahwat atau tidak syahwat, dalam jumhur ulama kalau syahwat maka semuanya batal tayamumnya. Sama juga dengan tidur lelap sambil tertidur, ya. Sudah kita bahas di bab wudu kita kemarin. Yang kedua, adanya air bagi orang yang bertayamum karena alasan tidak ada air sebelum memulai sholat atau pada saat sedang menunaikannya. Adapun jika adanya air itu diperoleh setelah sholat selesai, maka sholatnya dihukumi sah dan tidak perlu mengulanginya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La tusallu salatan fi yaumin marratain." Janganlah kalian mengerjakan sholat itu 2 kali dalam sehari. Ya. Tentunya maksud dua kali dalam sehari adalah orang mengerjakan tayamum misalnya. Dia sholat dulu, dia selesaikan dulu, baru kemudian dia bilang, oh ada air, misalnya sholat lagi deh. Ini nggak bisa lagi, kalau sudah selesai. Tapi kalau belum dikerjakan sholat, dapat air, maka ada kaidah fikih. Idza wujidal ma' butilat tayammum. Kalau air sudah ada, maka tayamum sudah batal. Ya. Sama juga kalau kita sudah tayamum, sholat duhur misalnya, tidak ada air, kering. Subhanallah, sebelum asar jam 3 hujan lebat, turun hujan. Nah, kita harus wudu dengan air, batal tayamum yang pertama. Tapi kalau tidak ada air sama sekali, walaupun seharian, tadi ada hadis, walaupun 10 tahun, tetap aja dia boleh tayamum. Hal-hal yang dibolehkan karena tayamum, dengan melakukan tayamum maka ibadah yang sebelumnya dilarang menjadi boleh. Seperti sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan diam di dalam masjid. Saya bacakan dulu footnote-nya, tadi ada keterangan yang lupa saya baca. Hadis tadi yang sebelumnya, penjelasan tentang masalah jangan kalian sholat dalam satu hari 2 kali. Belum menyebutkan, ini diriwayatkan oleh Nasai, Abu Daud, dan Abu Daud menyebutkan nomor 579, Ahmad menyebutkan 4675, dan Ibnu Hibban. Ibnu As-Sakan mensahihkannya. Adapun redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Nasai berbunyi, la tu'adu salatu fi yaumin marratain. Janganlah kalian mengulang salat 2 kali dalam sehari. Tetapi hadis ini bersifat terbatas, yaitu selama tidak ada suatu sebab. Dan bila tidak demikian, maksudnya ada satu sebab, maka barang siapa yang sholat sendirian kemudian mendapatkan jamaah sholat, maka hendaklah dia mengulang sholat bersama mereka, sehingga sholatnya itu menjadi nafilah baginya. Yaitu kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadun fi baitihi, thumma dakhala al-masjid wal qawmu yusallun, falyusalli ma'ahum wa takunu lahu nafilah." Barang siapa yang sholat sendirian di rumahnya lalu dia masuk masjid, ketika suatu kaum sedang sholat berjamaah, maka hendaklah dia mengikuti atau mengulangi sholatnya bersama mereka, dan sholat itu akan menjadi sunnah baginya. Diriwayatkan Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Jadi yang dimaksud tadi, jangan kalian sholat 2 kali dalam sehari, ya, adalah orang yang masuk dalam bab tayamum dengan wudu. Jadi kalau misalnya dia sudah tayamum, kemudian dia sudah begitu dia salam, keran air di rumahnya jalan, misalnya sudah salam, ya udah, tidak usah dia wudhu lagi kemudian dia sholat. Ini makna hadis. Tapi ini berlaku khusus saja di sini, tidak berlaku umum. Karena dalam hadis yang ini dijelaskan boleh orang kalau sudah sholat misalnya di rumahnya, dia musafir misalnya, dia sudah jamak. Saya sering kasih contoh ini, kalau dia sudah jamak, dia musafir, misalnya duhur asar dia sholat di bandara Soekarno-Hatta mau ke Surabaya. Duhur asar sudah dijamak, tiba di Surabaya di rumah kerabatnya atau temannya yang dia datangi, azan asar, temannya mau ke masjid, dia boleh ikut, dia sholat lagi, tapi itu sudah jadi sunnah buat dia. Dan ini tidak masuk dalam larangan hadis yang pertama, kan hadis yang dilarang sholat 2 kali, ini nggak masuk.
Karena ada riwayat lain mengatakan kalau satu orang sudah selesai sholat lalu dia masuk ke masjid dan ditemukan kaum orang lagi sholat, maka dia ikut dan itu jadi sunnah bagi dia. Dan sudah sering juga kita jelaskan riwayat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sering sholat bersama Nabi SAW berjamaah, kemudian beliau pulang ke kaumnya, mengimami lagi kaumnya. Juga Abu Bakar yang pernah membantu seorang sahabat yang telat tinggal sendirian dia, lalu Abu Bakar atau Nabi SAW mengatakan siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Maka Abu Bakar angkat tangan, lalu Abu Bakar mengimami orang itu. Padahal Abu Bakar baru salam sholat bersama Nabi SAW. Jadi kita boleh temani. Kita boleh temani. Ada juga sini satu hukum yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Kalau misalnya kita lagi jemput teman kita di bandara, dia musafir, anggap Jakarta, dia datang dari Surabaya. Dia bilang saya mau sholat, baiklah kita masuk sholat sama-sama sholat. Kalau dia musafir, nanti di bab sholat dijelaskan ya. Kalau dia musafir, dia boleh jadi imam kalau dia lebih baik daripada kita. Dia sholat 2 rakaat, kita kena mukim, kita jamak, kita tambah 2 rakaat setelahnya. Baik. Setelah kita salam, dia kan harus sholat asar, dia mau jamak asar. Boleh nggak saya sebagai mukim temani dia sholat? Sementara dia akan sholat asar 2 rakaat. Nah, mana ustaz ini? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Jadi sunnah buat kita. Jadi usahakan teman kita, ibu-ibu juga gitu kalau di rumah ada kerabatnya datang dari luar kota segala macam, dia lagi sholat di rumah. Misal dia sholat di kamar, kita sholat di kamar. Begitu kita masuk di kamarnya, misalnya mau tawarin makan, dia lagi sholat. Boleh kita tanya, sholat apa? Misalnya kita sudah sholat dulu, dia sudah sholat dulu. Oh saya mau jamak sama asar. Baik, saya temani sama-sama, kita temani berjamaah. Supaya dia dapat pahala jamaah, kita dapat pahala sunnah. Ya. Jadi artinya usahakan supaya teman-teman kita ini dapat pahala jamaah tidak sendirian. Walaupun kondisinya kayak tadi saya jelaskan. Terakhir teman-teman sekalian dalam pasal kita ini masalah tayamum adalah tata cara tayamum. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut kata beliau. Bagi orang yang bertayamum hendaklah membaca basmalah sambil, dari ini beliau sudah menggabungkan semua materi-materi tadi. Bagi orang yang tayamum hendaklah membaca basmalah sambil meniatkan tayamumnya supaya dibolehkan melaksanakan ibadah yang sebelumnya dilarang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tanah atau pasir atau kerikil atau tanah lembab atau dan sejenisnya, dan tidak menjadi soal meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangannya dengan tiupan yang ringan. Kalau misalnya banyak sekali debunya, dia tempelin terus melengket, atau di tanah lembab tadi kan, pasir, tanah, kena air hujan, kita mau tayamum, kita sentuh, biasanya melengket. Boleh kita tiup, bersihkan itu. Jadi bukan dihilangkan semua, tapi dikurangi supaya wajah kita tidak melengket kotoran atau tanah tadi. Lalu mengusapkan mukanya 1 kali, lalu ia meletakkan kembali kedua telapak tangannya di atas tanah jika berkenan. Ini dari sunnah. Lalu mengusap kedua telapak tangannya beserta 2 lengannya hingga 2 sikunya jika ia berkenan. Sedang jika ia membatasi usapannya hanya pada kedua telapak tangan, maka hal itu dibolehkan. Saya bilang tadi, rincian para ulama, kalau kita mau berpegang pada wajah dan telapak tangan hanya sampai lengan, maka umumnya kata ulama, kata di dalam pengaturan wudu, telapak tangan dulu baru wajah, gitu kan? Maka telapak tangan dulu diusap, kemudian baru wajah. Tapi kalau kita mau melengkapkan tadi dengan yang beliau katakan disunnahkan sampai ke siku, maka wajah dulu, baru kemudian siku. Dan dengan 1 kali tepukan sudah cukup. 1 kali tepukan, kita lihat nggak lihat debu itu nggak ada masalah. Usapkan ke wajah, lalu usapkan ke telapak tangan kanan dan kiri. Kalau mau, misalnya 1 kali tepukan di wajah saja, tepukan lain untuk tangan juga nggak ada masalah. Ini kata beliau, semuanya dibolehkan. Kata beliau di sini peringatan tentang tanda jawab. Bolehkah seseorang mengerjakan beberapa sholat dengan 1 kali tayamum jika tayamum itu belum batal? Jawabannya dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena tidak ditemukan nas hukum yang jelas mengenai masalah tersebut yang menetapkan salah satunya serta membatalkan yang satunya lagi. Pendapat yang lebih hati-hati adalah menetapkan supaya bertayamum pada setiap sholat. Tapi boleh saja selama tidak ada air.
Kita lanjut ke pasal ke-6. Kita akan bahas dua pasal sekarang, tayamum dengan mengusap khuf, ya, atau perban. Dan ini maksud dengan khuf teman-teman sekalian adalah kalau kita sekarang masuk dalamnya kaos kaki, sepatu, ya. Tapi kalau asli khuf itu sebenarnya di zaman Nabi SAW adalah kulit hewan, ya, yang dibentuk sedemikian rupa, kayak kita sekarang dijahit, ya, dibuat kayak sepatu tapi dari kulit tipis, persis seperti kaos kaki. Di Saudi kalau lagi umroh atau ya umroh umumnya biasa umroh masih kena dapat musim dingin, ya, itu banyak di dekat masjid dijual khuf. Jadi kaos kaki dari kulit, ada sekarang ditambah resleting dari samping. Jadi mirip sepatu sebenarnya, cuman dia lebih kepada kaos kaki. Itu lebih tepat kepada khuf, kulit hewan yang dipakai untuk menghangatkan kaki, telapak kaki, karena biasanya dingin itu melalui telapak kaki. Juga perban, kalau orang lagi luka diperban, ya, lukanya bagaimana caranya? Beliau mengatakan materi pertama dalam pasal ini adalah ketentuan syariat mengenai bolehnya mengusap sepatu atau perban. Kata beliau, kebolehan mengusap khuf dan benda-benda lainnya yang semakna dengannya seperti kaos kaki ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang berkenaan dengan hal tersebut telah disebutkan dalam ayat sebelumnya dalam surah Al-Ma'idah, yaitu lafadznya surah Al-Ma'idah ayat 6, wa arjulakum, dan kedua kaki kalian. Yang dibaca dengan harakah jar, bunyinya i, ya, karena diatafkan atau diikutkan dengan lafadz wamsahu biru'usikum. Jadi ada ayat yang berbunyi wa arjula, lamnya pakai fathah, wa arjulakum. Ada juga ayat wa arjulikum, pakai kasrah di lamnya. Kata beliau, ini dua-duanya sama, yang menunjukkan kebolehan untuk mengusap. Sedangkan ketentuan syariat yang berdasarkan as-sunnah adalah sabda Nabi SAW, idza tawadda ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alaiha wal yusalli wala yakhla'huma insya'a illa min janabah. Ya, tentu hadis ini diriwayatkan Darul Qutni nomor 54, Al-Hakim nomor 181, dan Al-Hakim mensahihkannya. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian berwudu sementara ia dalam keadaan memakai khufnya, kaos kaki atau sepatunya tadi, maka hendaklah dia mengusapnya, mengusap bagian atasnya dan sholat dengannya. Dan ia tidak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Jadi syaratnya teman-teman kalau mau mengusap kaos kaki kita, itu adalah sebelumnya kita dalam keadaan suci. Misal kita mau keluar ke kantor, wudu dulu. Setelah wudu, kita pakai kaos kaki. Di tengah jalan, maaf, keluar angin, buang air kecil, buang air besar. Maka pada saat kita wudu lagi, misalnya di kantor, semua anggota tubuh kita basahkan kecuali kaos kaki. Kita bisa usapkan di atasnya. Dan diusap sedikit saja. Tidak usah dibasahin. Basah nanti kaos kakinya basah semua. Jadi usap, namanya usap itu menyentuh sedikit tangan basah, sudah diusap bagian atasnya. Bagian atas, tidak ada bagian yang lainnya. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, kalau agama ini diambil harus sesuai dengan akal manusia. Seperti orang-orang jil katakan harus masuk akal. Gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini diambil dengan akal, harus sesuai dengan akal manusia, maka mengusap khuf lebih pantas dari bawah daripada atasnya. Yang kotor kan bagian bawah. Semestinya kalau pakai akal di agama, harusnya kok bawa kaos kaki yang kita usap-usapin sama air. Ini enggak, kok bagian atasnya. Begitulah syariat Allah. Jadi enggak bisa kita bantah, karena akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk membantah wahyu. Baik, ini yang dikatakan tadi dalam hadis tersebut, ya. Hadis ini kata beliau bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan waktu. Hadis ini dibatasi dengan hadis yang lain yang akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya. Di sini dikatakan penutupan hadis kecuali dalam keadaan junub. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, keluar angin, tidak ada semuanya. Boleh. Dan bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau mukim boleh.
Misal dia keluar rumah sebelum subuh atau subuh, dia sudah ke masjid sholat subuh dekat rumahnya, dia sudah pakai kaos kaki, sudah wudhu sebelumnya. Dia pergi kantor, dia pulang nanti maghrib. Gitu kan. Di tengah jalan ini dia sholat duhur, sholat asar, dia sholat maghrib, mungkin tiba di rumah sudah menjelang atau pas isya, dia sholat masjid lagi dekat rumahnya baru dia masuk rumah. Tetap dia boleh masjidil khuf, karena sehari semalam. Yang kalau musafir baru 3 hari 3 malam. Kemudian ketentuan tentu di negara-negara kayak kita masih tidak terlalu diperlukan ya ini. Artinya boleh, orang juga jarang pakai kaos kaki. Tapi kalau di negara-negara ada musim dingin ini perlu sekali. Nah, saya berapa kali alami musim dingin di beberapa negara di Timur Tengah. Ya, itu hari juga saya pernah ke Australia, pernah juga ke daerah Asia. Pada saat itu ke Hong Kong waktu itu dan beberapa negara memang pas musim dingin. Memang kalau tidak pakai kaos kaki kedinginan. Ya. Maka mungkin mereka kerepotan kalau tidak masal khuf di situ ya. Nah, kalau harus buka lagi airnya dingin sekali. Kemarin kami umrah plus Turki pas lagi dingin-dinginnya. Airnya kayak air es ya, gitu. Gitu. Tapi kuasa Allah yang tahan, alhamdulillah. Tidak tahan, dia bisa masal khuf. Tapi syaratnya ingat ya, sebelum pakai kaos kaki dalam keadaan suci. Kalau antum tadi belum keluar rumah tidak wudu, pakai kaos kaki lalu sekarang mau wudu, harus buka kaos kakinya. Dan dalam syarat yang lain, kalau junub, berhubungan biologis, kena harus mandi, buka kaos kakinya. Kata beliau kemudian ketentuan syariat tentang bolehnya mengusap perban terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang terluka kepalanya, di mana ia membasuh kepalanya ketika bersuci dan yang menghantarnya kepada kematian. Lalu beliau bersabda, Inna makana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsah alaiha wa yaksila sa'ira jasadih. Tentu riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 336 dan mayoritas ulama berpegang dan berpedoman pada hadis ini. Padahal cukup baginya bertayamum dan membasuh lukanya dengan perban. Ya. Cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuh yang lainnya. Masih ingat kisah ini ya? Pernah kita sampaikan nih, yang ada sahabat Nabi lagi pergi berperang, kemudian kepalanya kena pedang sehingga terbelah kepalanya. Tapi dia kena nggak lihat, dia orang kalau nggak lihat lukanya biasanya nggak takut. Ya. Karena kalau sudah takut baru dia pusing, baru dia pingsan gitu. Kalau dia nggak tahu lukanya ada berdarah, dia mungkin jalan saja. Orang ini nggak lihat kepalanya, sahabat-sahabat yang lihat. Tapi dia merasa kepalanya sakit. Ya. Sahabat cuma mengatakan, duduklah. Ya, disuruh duduk, nggak boleh baring. Karena baring, isi otaknya bisa keluar. Gitu. Subhanallah, lagi istirahat pasukan menuju ke Madinah. Malam hari, orang yang luka ini mandi junub. Mimpi junub dia. Ya. Ini luar biasa, ini lagi sakit bisa junub. Ya. Tapi subhanallah terjadi. Gitu kan. Dia junub, dia bangun pagi, orang-orang pada mau sholat subuh pasukan. Ya. Lalu dia bilang, saya junub. Apakah ada yang punya fatwa, tahu sesuatu dari Rasulullah SAW? Ada rukhsah nggak buat saya? Kepala saya begini luka. Kalau pakai air, airnya masuk ke dalam otaknya, bisa mati kan? Rupanya ada beberapa sahabat, ya, ada yang diam, ada yang nyeletuk nih ngomong. Kami nggak tahu, kami tahunya harus mandi. Harus pakai air. Karena dia lihat yang lain diam, yang ini mengatakan harus mandi, ya dia mandi. Masuk air ke otaknya mati. Ajalnya sudah datang, tapi penyebabnya itu. Gitu kan. Maka waktu tiba di Madinah, Nabi SAW marah sekali dengan sahabat-sahabat yang ngomong tadi. Kalian telah membunuhnya. Kata Nabi SAW. Cukup untuk dia semestinya mandi kalau dia mau mandi bagian auto tubuhnya, tapi yang luka itu ditutup sama kain, perban, kemudian dia usap atasnya saja. Jadi kalau ada perban kita usap bagian atas cukup, atau kita lewatin sampingnya kalau nggak boleh kena air. Misal dengan kita di sini luka tengah-tengahnya, ini tuh pakai perban, ini semua kenain air, ininya diusap saja.
Atau tidak usah diusap sama sekali, cuma pinggir-pinggirnya saja. Nggak perlu dipaksakan, gitu kan. Dan ini hadis jelaskan dipegang oleh para ulama tentang bolehnya mengusap di atas perban. Termasuk juga orang kalau menggunakan gip ya, kalau tangannya lagi patah segala macam semen, maka juga usap atasnya. Materi kedua dalam masalah bab masul khuf ini adalah syarat sahnya mengusap khuf atau perban. Seseorang yang hendak mengusap khuf atau benda-benda lain yang semakna dengannya ketika bersuci disyaratkan yang pertama, keduanya dipakai dalam keadaan bersih. Jadi kaos kaki atau khufnya sendiri bersih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak membuka sepasang khuf yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu. Kata Nabi SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Jadi selain kaos kakinya harus bersih, dia juga dalam keadaan berwudu, suci. Terjadi pada saat itu riwayat yang sahih, riwayat Bukhari nomor 202 dan Imam Muslim nomor 274. Waktu Al-Mughirah radhiyallahu anhu ingin membukakan khufnya Nabi, dan dia siapin air Nabi kan, Nabi wudu segala macam. Pas tiba di telapak kaki beliau pakai khuf karena di musim dingin. Lalu kata Nabi SAW, da'huma, biarin aja, nggak usah dibuka khuf saya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya memasukkan tadi itu saya pakai, sebelumnya saya dalam keadaan suci. Saya dalam keadaan berwudu, jadi cukup diusap bagian atasnya. Yang kedua, keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Ya. Jadi telapak kaki itu ditutup oleh khuf tadi. Ya. Karena yang wajib kita usap itu adalah mata kaki ke bawah. Mata kaki ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita pakai kaos kaki yang kaos kakinya kelihatan biasanya punggung telapak kakinya kan, karena kecilnya kaos kaki itu biasanya ibu-ibu yang pakai. Maka itu tidak sah untuk dijadikan khuf. Harusnya yang menutupi sampai mata kaki ke bawah, baru dibahasakan khuf. Biasanya saya lihat itu ada kaos kaki yang dipakai untuk di musim dingin, cuma dipakai di rumah ya. Jadi model kayak sepatu. Jadi mata kakinya kita lihat. Nah ini tidak masuk dalam khuf. Tapi khuf adalah kaos kaki yang menutupi minimal mata kaki. Yang kedua, yang ketiga, keduanya tebal sehingga kulit tidak terlihat dari balik keduanya. Ya. Yang keempat, masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang berada di tempat atau mukim, serta tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang bepergian atau musafir. Berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang-orang bepergian, serta 1 hari 1 malam bagi orang-orang yang berada di tempat. Dan ini hadis riwayat Muslim nomor 276. Yang kelima, tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya. Jika ia mencopot keduanya, maka wajib atasnya membasuh kedua kakinya. Jika ia tidak membasuhnya, maka wudhunya dihukumi batal. Jadi kalau misalnya ada orang iseng saja dia, ini bisa diusap nih. Ini. Usap aja nih, saya sudah juga belum sehari semalam mukim atau musafir belum 3 hari 3 malam. Ternyata setelah dia usap, dia buka juga kaos kakinya. Sholat tanpa kaos kaki. Kalau dia buka di sini sebelum dia sholat, berarti batal. Gitu. Maksudnya dia batal mengusap khufnya. Wudunya tetap sah, dia harus lengkapkan dengan membasuh kakinya dengan air. Yang keenam, dalam mengusap perban, maka tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu, serta tidak ada batasan waktu, tapi kain perbannya disyaratkan tidak boleh melampaui tempat luka, kecuali kain perban yang dipakai mengikat. Jadi kalau misalnya lukanya panjangnya misalnya 10 cm. Lalu diperban 30 cm. Nah ini melampaui, karena yang lain harus kena air. Ya, kecuali memang cuma lebih sedikit, mungkin kena ada plesternya ya, itu lain. Tapi kalau ada orang lebihkan ini, maka ini tidak boleh melampaui tempat luka. Kecuali kain perban yang dipakai mengikat. Tidak boleh mencopotnya serta lukanya
tidak boleh mencopotnya serta lukanya belum sembuh, ya. Maksudnya sebelum lukanya sembuh. Sehingga jika kain perbannya dicopot atau lukanya telah sembuh, maka usapannya dihukumi batal dan wajib membasuhnya. Jadi hampir sama dengan kasus kaos kaki tadi sebenarnya. Orang habis usap, baru kemudian dia buka kaos kaki, dia sholat. Sama dengan perban. Misalnya lukanya sudah kering nih. Lalu dia usap saja, habis selesai dia wudu, tadi dicabut perbannya sama dia. Berarti sudah boleh kena air. Kenapa dia cabut perbannya? Maka dia biarin aja, dia sholat. Kalau habis sholat, selesai sholat. Perbannya mau diganti dengan perban baru, nggak ada masalah. Karena ini berhubungan dengan masalah hukum dia boleh sholat atau tidak. Peringatan kata beliau. Yang pertama, dibolehkan mengusap sorban karena darurat. Misalnya karena dingin atau sedang bepergian. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 275 bahwa Nabi SAW berwudu ketika bepergian, di mana beliau mengusap rambut ubun-ubunnya serta mengusap sorbannya. Jadi di samping mengusap sorban juga mengusap sebagian rambut ubun-ubun sebagaimana tertera dalam hadis tersebut. Jadi maksudnya kalau di orang lagi safar kan zaman Nabi SAW orang pakai imamah, dililit kain. Bahkan kainnya panjang sekali, setelah dililit berapa kali masih ada yang turun lagi di dekat di sampingnya gitu kan. Nah kalau ada orang wudhu pakai imamah, dia angkat biasanya. Rambutnya sebagian kelihatan, maka dia disunnahkan untuk membasuh sampai ke ubun-ubun, sisanya di atas surbannya nggak masalah. Kan kalau kita jelaskan di bab wudhu kemarin, sunnahnya bagaimana? Mengambil dari awal tumbuh rambut sampai ke tengkuk, tempat batang leher, kemudian ditarik lagi ke atas gitu kan. Nah orang kalau sudah terlanjur pakai surban maka dibolehkan. Sebagian ulama menarik ini kepada jilbab bagi wanita yang di tempat yang tidak bisa dia buka jilbabnya. Sebagian saja. Ya, mereka mengatakan tapi itu pun tetap harus sesuai dengan hadis Muslim ini. Sebagian rambut tersentuh air, sebagian lagi tidak. Misalnya sebagian rambutnya diperlihatkan kemudian dia usap, lalu dia tutup kembali, lalu kemudian sisanya di atas kain tersebut. Tentu saya sudah pernah jelaskan kepada akhwat kita dan ummahat kita, kalau misalnya lagi dalam keadaan di mall, di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, misalnya wudu karena terbuka, di sini wudu laki-laki, sini wudu perempuan, sebaiknya dia masuk ke dekat di sekitar WC di dalam, kan pasti pakai pintu ya. Yang penting dia tidak wudu di klosetnya. Dia leluasa buka jilbabnya, dia gantung, dia bisa wudhu di kerannya, gitu kan. Itu semua lebih baik dia kerjakan supaya lebih sempurna. Karena salah wudhunya, salah tayamumnya, sholatnya semuanya tidak diterima walaupun dia khusyuk. Yang kedua, dalam mengusap sepatu, perban, penutup kepala, seperti sorban dan sejenisnya tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Sehingga sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki dibolehkan juga bagi wanita menurut batasan ketentuan yang sama. Saya sudah sampaikan tadi itu. Yang terakhir dalam pasal kita ke-6 ini, masalah masul khuf ya, dan perban. Materi ketiga, tata cara mengusap khuf dan benda-benda yang semakna dengannya atau kaos kaki. Adapun tata cara mengusap khuf dan benda-benda yang semakna dengannya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu membasahi kedua tangannya dengan air, lalu meletakkan bagian dalam telapak tangan ini yang sebelah kiri di bawah tumit sepatu dan bagian dalam telapak kanannya yang sebelah kanan di atas ujung jari-jari kakinya. Lalu mengusapkan telapak tangannya yang sebelah kanan hingga ke betisnya dan telapak tangannya yang sebelah kiri diusapkan hingga ujung jari-jari kakinya. Jika ia hanya menyapu bagian atas sepatu saja tanpa menyapu bagian bawahnya, maka hal itu dibolehkan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam keterangan dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i la kana asfal al-khuffi aula bil massi min a'la." Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 162 dengan sanad yang baik. Jika agama ini berdasarkan akal, maka tentulah mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada bagian atasnya. Sedangkan tata cara mengusap perban yaitu dengan hendaklah membasahi tangannya terlebih dahulu
kemudian mengusapnya di atas perban seluruhnya 1 kali usapan. Nah di sini tentu pendapat ulama berikhtilaf di antaranya ya. Ada yang mengatakan yang lebih tepat masal khuf adalah cuma mengusap bagian punggung khuf saja. Tidak perlu sampai ke betis. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengikuti mazhab yang telapak tangan kiri ada di bawah tumit, kalau ini tumit kaki kita, ya. Lalu kemudian yang kanan di atas. Jadi dia bersamaan mengusapnya. Dari tumit bagian bawah ke depan dan juga ini telapak kanan dari punggung telapak kaki sampai ke jari-jari. Tapi Allah alam pendapat yang lebih kuat adalah dengan mengusap bagian atas saja sudah cukup, tidak perlu sampai ke betis. Baik, kita lanjut pasal ke-7 ya. Hukum haid dan nifas. Tentu istilah haid dan nifas sudah tidak asing lagi, adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, dan itu bisa disebabkan karena siklus bulanan kalau haid dan siklus melahirkan kalau nifas, gitu kan, atau keguguran. Materi pertama kata beliau adalah definisi haid dan nifas. Pertama haid dulu. Haid adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita mencapai usia balik, di mana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Ya. Jadi di sini kalau orang dibuai, ya sel telurnya tentu tidak akan haid kan gitu. Makanya wanita haid tidak ada, ya wanita hamil tidak ada haidnya lagi. Karena ini hanya akan terjadi kalau tidak terjadi pembuahan. Paling sedikit masa keluarnya darah haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari. Serta kebanyakannya adalah 6 atau 7 hari. Ini yang normalnya 6 sampai 7 hari. Tapi ada orang subhanallah memang cuma 1 hari. Kuasa Allah SWT 2 hari. Maksimal 15 hari. Lebih 15 hari sudah tidak dianggap lagi haid, tapi masuk dalam istihadah. Sedangkan sedangkan masa suci paling sedikit adalah 13 atau 15 hari dan paling lama tidaklah terbatas serta kebanyakan adalah 23 sampai 24 hari. Ya. Ini tentu khilaf di antara ulama tentang masalah ini, tapi yang paling tepat seseorang mengikuti, saya pernah jelaskan ini, seseorang mengikuti siklus dia. Maaf ini tidak ada alamnya laki-laki di sini. Ya. Jadi ibu-ibu melihat siklus rutinnya. Kalau tiap bulan 7 hari terus, itu jadi tolak ukur. Kalau 1 hari lebih, misalnya 8 hari, hari ke-8 istihadah namanya. Bukan lagi haid. Sudah harus mandi di hari ke-7-nya, sudah harus langsung sholat. Masalah masih netes, maka dia tinggal bersihkan di hari ke-8, kemudian dia wudhu lagi. Ya, tapi tidak ada lagi mandi di situ karena dia sudah istihadah saja. Kan gitu. Kalau terjadi perubahan hormon, baik karena misal perubahan cuaca. Mungkin seseorang tadi tinggal di Indonesia, sekarang pindah di Eropa. Musim dingin, musim panas, tubuhnya adaptasi, biasanya terjadi perubahan hormon. Atau orang menggunakan ikuti program-program menahan kehamilan, KB dan seterusnya, menggunakan alat-alatnya. Atau seseorang mungkin selesai melahirkan, biasanya setelah masa nifas selesai, anak pertama, anak kedua lahir misalnya, berjalan di bulan nanti haidnya sudah beda tanggalnya dengan yang lalu, dan seringkali berubah hari, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka dia konsultasi sama dokter di sini, kata para ulama. Dokter menilai ini dari hasil melahirkannya, maka dihitung haidnya, misalnya tadinya dulu waktu masih gadis 7 hari, sekarang sudah 9 hari. Di pegangan lebih daripada itu istihadah. Ya, seperti itu cara memahaminya. Dalam masa haid kata beliau, wanita dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sudah terbiasa, ya, maksudnya sudah biasa terjadi, dan yang istihadah, di mana masing-masing ya, diberlakukan ketentuan hukum tersebut. Ya. Di sini maksudnya pemula, sudah terbiasa, dan istihadah. Ada 3. Maksudnya biasanya perempuan kalau baru balik haidnya masih tidak normal. Kadang-kadang 2 hari sudah nggak ada darahnya, sehari, kadang-kadang 3 hari.
Jadi tidak jarang sekali terjadi wanita baru haid, kemudian dia haid sudah 7 hari langsung. Jarang sekali terjadi. Tapi itu biasanya pemula agak berbeda, atau yang sudah terbiasa siklusnya sudah normal 6 hari, 7 hari, ya, 5 hari. Dan yang istihadah, artinya yang lebih daripada waktu yang sudah umumnya dia haid. Adapun di situ dikatakan sebagian ulama dari kalangan ahli fikih mazhab Malikiyah serta Syafi'iyah, ya, tetapi tidak dari kalangan para ahli fikih mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Dia dua mazhab, Malik dan Syafi'i. Dan sementara yang kedua Hambali dan Hanafi tidak melakukan itu. Telah menambah jumlah pembagian kelompok tersebut, ya, dengan memasukkan wanita yang hamil. Dan ketentuan hukum yang berlaku padanya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada wanita yang tidak hamil jika kebiasaannya tidak berubah. Dan jika kebiasaannya berubah, maka Ibnu Qayyim berpendapat setelah masa kehamilan seorang wanita berlangsung 3 bulan, maka ia mempunyai masa haid selama 15 hari. Setelah masa kehamilannya berlangsung 6 bulan, maka ia mempunyai masa haid selama 20 hari. Serta di akhir masa kehamilannya, maka ia mempunyai masa haid selama 30 hari. Dengan alasan bahwa darah haid akan semakin banyak ketika masa kehamilannya semakin besar. Sedangkan para ahli fikih dari mazhab Hanabilah dan Hanafiyah tidak menganggap darah yang keluar pada masa hamil seperti darah haid, melainkan darah penyakit, sehingga tidak ada ketentuan, ya, hukumnya, kecuali darah yang keluar sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum melahirkan, maka darah itu dihukumi sebagai darah nifas, sehingga ketentuan hukum yang berlaku padanya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada darah nifas. Saya terangkan. Jadi kalau misalnya kita mulai dari masa perempuan hamil dan mau melahirkan, biasanya kalau pecah ketuban atau menjelang pecah ketuban ada darah, ada cairan kuning, ya, segala macam. Ya, biasanya lebih lagi kalau sudah air ketuban. Nah, ini pendapat jumhur sebenarnya adalah dihitung darah nifas. Jadi kalau sudah pecah ketuban gak wajib lagi sholat, walaupun belum melahirkan. Karena sudah masuk dalam masa nifas, dan ini pendapat yang paling kuat. Apalagi memang dalam kondisi seperti ini, seorang ibu sudah nggak bisa lagi sholat. Dia kerepotan, kesakitan, ya, dalam kondisi jiwanya tegang, ya, pikirannya lagi kalut. Ini memang semestinya masuk dalam pendapat ini. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak, darah itu tidak dianggap masa haid. Ini pertama dari pendapat tadi, dari apa yang dijelaskan. Yang kedua, ada wanita yang walaupun hamil dia haid, tapi jarang terjadi. Jarang terjadi. Kalau ini terjadi, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, dihitung darah haid. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya beda antara darah yang menetes bukan haid, hanya kena pecah ketuban atau yang lainnya, dengan haid. Karena haid memang pasti ibu-ibu lebih tahu masalah itu. Darahnya lebih banyak, lebih menggumpal, mengeluarkan bau yang tidak nyaman, dan seterusnya. Ini adalah berarti dihitung haid. Jadi walaupun dia hamil, tetap berlaku padanya hukum haid. Jadi bisa gugur sholatnya, bisa gugur puasanya, gitu kan. Dan berlaku padanya hukum haid. Termasuk tidak boleh berhubungan biologis suami istri di daerah kemaluan. Tapi ini jarang sekali terjadi. Ini tadi dijelaskan, kalaupun ada wanita yang sampai haid di masa hamil. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan wanita pemula, yaitu wanita yang melihat darah haid untuk pertama kalinya. Ketentuan hukumnya bahwa ketika ia melihat darah itu, hendaklah ia meninggalkan sholat, puasa, dan persetubuhan, dan ia menunggu masa suci. Jika ia melihat haidnya telah berlangsung selama sehari semalam atau lebih lama dari itu hingga 15 hari, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Tetapi jika darahnya itu masih terus-menerus keluar setelah berlangsung 15 hari, hendaklah ia menghukumi darah itu sebagai darah istihadah, di mana istihadah artinya haid asli, darah asli. Istihadah menyerupai darah haid kita. Di mana ketentuan hukum yang berlaku padanya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada wanita yang istihadah.
Jika darahnya berhenti 1 hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti, atau yang seperti itu, maka hendaklah ia mandi dan sholat tak kala melihat berhentinya darah, dan tidak sholat ketika melihat darah. Ini penting sekali. Hati-hati ibu-ibu sekalian, karena banyak kita temukan kasus, saya dapatkan dari keterangan istri saya, banyak diantara muslimah yang kadang-kadang mengeluh sama dia, misalnya menyampaikan untuk menanyakan hukum. Jadi kalau dia misalnya biasa 7 hari, hari ke-7 sebenarnya, hari ke-5 sebenarnya sudah tidak ada darah, cuma masih ada bercak kuning, gitu kan? Itu masih dihitung haid, masih dianggap haid oleh sebagian pendapat ulama. Tapi biasanya di hari ke-7 sudah bersih sama sekali, cuma dia berjaga-jaga, siapa tahu keluar darah, gitu kan? Maka dia menunda mandinya di hari ke-7, sehingga tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Nanti isya mau tidur baru dia mandi. Ini nggak boleh, haram ini. Nggak boleh, harus dia mandi. Kalau dia sudah lihat tidak ada darah, dan itu kan sudah ada tanda sebelumnya ya. Biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh puncaknya keluar banyak. Hari keempat dia sudah berkurang. Hari kelima biasa cuma bercak, bahkan sudah bukan lagi warna darah. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Dan beliau mengatakan kalau misalnya ada orang biasa haidnya 15 hari sampai 15 hari, kemudian di dalam jeda waktu itu misalnya di hari ke-10 sampai hari ke-11 dianya hari ke-10 sampai hari ke-11 itu keluar berhenti darahnya, maka dia mandi. Walaupun nanti di hari ke-14 atau hari 13 dianya keluar lagi darah, maka dia hitung lagi ya haid pada saat itu. Kita masuk yang kedua, wanita yang sudah terbiasa haid, yaitu wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya dalam masa 1 bulan. Ketentuan hukumnya bahwa ia diwajibkan meninggalkan sholat, puasa dan bersetubuh pada hari-hari di mana haidnya biasa berlangsung. Ketika ia melihat darahnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah berakhirnya hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung, hendaklah ia tidak perlu memperdulikannya. Berdasarkan keterangan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah suci sebagai suatu yang perlu dipedulikan. Dianggap istihadah. 7 hari, ternyata hari ke-8 masih keluar darah atau percik, atau keluar sedikit, maka ini tidak dipedulikan lagi. Artinya hukumnya sudah dianggap bersih, tapi dia harus bersihkan kemaluannya. Ini hadis Bukhari nomor 326. Tapi jika di tengah-tengah kebiasaan masa berlangsung haidnya, ia melihat darahnya tampak berwarna kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman atau kehitam-hitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haidnya, sehingga ia tidak perlu mandi, tidak wajib sholat, ya, dan juga tidak wajib berpuasa. Maksudnya adalah kalau di masa haidnya biasanya darahnya merah kental, ya. Tapi kalau di masa itu misalnya dia biasa 6 hari, di masa 6 hari ternyata ada kuning-kuningan di antaranya atau ada kehitam-hitaman yang tetap dihitung darah haid. Kalau lewat dari masa yang biasa siklusnya 6 hari, baru dianggap istihadah. Yang ketiga, wanita yang istihadah. Tadi dibagi 3 itu. Yaitu wanita yang darahnya tidak berhenti atau terus-menerus keluar setelah berakhir masa haidnya. Ketentuan hukumnya jika ia menganggap hari-hari sebelum terjadi istihadah sebagai hari-hari haidnya dan merasa yakin bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung, maka hendaklah ia meninggalkan sholat selama masa haidnya pada setiap bulan. Kemudian setelah masa haidnya itu berakhir, hendaklah ia mandi, mengerjakan sholat, berpuasa, serta boleh bersetubuh. Jika masa haidnya tidak teratur atau teratur, hanya saja ia lupa masa berlangsungnya atau jumlah harinya, dan ia dapat membedakan sebagian dari warna darahnya, terkadang darahnya berwarna hitam, serta terkadang berwarna merah. Selama darah hitam keluar, hendaklah ia berdiam diri. Lalu setelah darah hitam berhenti, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Selama keluarnya itu tidak lebih dari 15 hari. Jadi ada pendapat ulama mentoleransi kalau orang, ini pendapat saja, kalau orang keluar 7 hari biasanya, kemudian keluar setelah 7 hari, misalnya keluar 3 hari kemudian masih sampai 10 hari. Ada ulama mengatakan dia masih boleh menghitungnya darah haid selama belum 15 hari, maksimal 15. Ini pendapat.
Tapi pendapat yang paling kuat Bapak Ibu sekalian adalah harusnya si muslimah tadi melihat siklus kebiasaannya dia. Itu intinya. Jika darahnya tidak dapat dibedakan antara warna hitam dan warna lainnya, hendaklah ia berdiam diri pada tiap-tiap bulan menurut ukuran kebanyakan masa haid, yaitu 6 atau 7 hari. Lalu setelah itu mandi dan menunaikan sholat. Bagi wanita yang menderita istihadah, bahwa selama masa istihadahnya, hendaklah ia berwudu pada tiap-tiap sholat dan memakai cawat atau penyumbal darah, lalu menunaikan sholat meskipun darah terus-menerus keluar, dan hendaklah ia tidak bersetubuh kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau istihadah, ya, ulama fikih menekankan dia tetap sholat, tapi setiap mau sholat dia bersihkan kemaluannya, dia pakai pembalut lagi. Kalau dia sholat nanti netes itu nggak masalah, dianggap dia sudah sucikan sebelum dia sholat tadi. Khusus masalah hubungan biologis, khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau dia istihadah dianggap bukan darah haid maka boleh berhubungan biologis. Pendapat yang lain mengatakan tidak, istihadah tetap dia tidak boleh berhubungan biologis, tapi sholat, puasa tetap dikerjakan. Dia menjaga, artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi istimta yang pernah saya jelaskan, saling menikmati pasangan, maka itu dibolehkan asal tidak jima, ya. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanita istihadah adalah hadis-hadis berikut ini. Yang pertama hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu ketika ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang terus-menerus keluar darah. Rasulullah SAW bersabda, "Litanzur iddatal layali wal ayyamil lati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha." فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. Hendaklah ia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam satu bulan sebelum ia mengalami kejadian yang dialaminya. Kemudian hendaklah ia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah hari kebiasaan haidnya dalam satu bulan. Jika hari-hari haidnya telah berakhir, hendaklah mandi serta memakai cawat atau penyumbat darah, lalu mengerjakan sholat. Jadi ini hadis tentang masalah istihadah. Jadi dia lihat masa siklus normalnya dia. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita istihadah yang menyempurnakan masa haid yang teratur. Yang kedua hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Suatu ketika ia istihadah lebih dari masa normal tanggal haidnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidhi fa innahu aswadu yu'raf, fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa ariq atau irq." Jika darah itu adalah darah haid, maka ia diketahui berwarna hitam, merah mendekati hitam. Jika keadaannya seperti itu, maka hendaklah kamu menahan diri dari sholat. Tetapi jika warnanya adalah warna lain, lebih terang seperti darah segar, maka hendaklah ia berwudu. Ya, setelah mandi, dia mandi dulu di akhir waktu haidnya, lalu dia berwudu, walaupun ada darah air tadi mengetes, dan tetap dia sholat karena darah itu adalah penyakit. Dalam hadis ini, tentu hadis ini dua-duanya ada riwayatnya, ya. Kalau hadis pertama riwayat Abu Dawud tadi, hadis Ummu Salamah nomor 274, Nasai nomor 208 dengan sanad yang baik. Kalau hadis yang baru saya bacakan tadi, hadisnya Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anhunna ajma'in, diriwayatkan Abu Dawud nomor 304, Nasai 363 dan Ibnu Hibban 1345 dan beliau mensahihkannya. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadah yang masa haidnya tidak teratur atau masa haidnya teratur, hanya saja ia lupa kebiasaan haidnya dan warna darah haidnya dapat dibedakan. Yang terakhir dalilnya tentang masalah istihadah adalah hadis Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu aku pernah menderita istihadah yang parah sehingga darah yang keluar cukup banyak. Sehingga aku datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa, dan beliau bersabda,
innama hiya raqdatun minasyaitan fatahayyadi 6 ayyamin aw 7 ayyamin fi ilmi Allah thumma iktasili fa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanka'ti fasalli 24 layla aw 23 layla wa ayyamaha wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadzalika fa'ali kama tahidun nisa. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 128 dan beliau mensahihkannya. Terjemahannya, sesungguhnya hal itu adalah gangguan syaitan karena Hamna binti Jahash mengeluarkan darah yang sangat banyak dan tidak berhenti-berhenti. Maka hitunglah darah masa haidmu sebanyak 6 atau 7 hari saja. Dalam pengetahuan Allah, maksudnya sesuai dengan perhitungan tanggal yang sudah Allah tentukan. Kemudian mandilah di hari ke-7. Jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih dan telah suci, lalu sholatlah selama 23, 24 atau 23 hari. Maksudnya, kalau dia misalnya haid di awal bulan ya, tanggal 1 sampai tanggal 6 atau sampai tanggal 7. Berarti kan dia mandi. Dia harus sholat 23 atau 24 hari menggenapkan bulan itu. Jelas ini? Baik. Berpuasalah dan sholatlah, niscaya hal itu berpahala bagimu. Perbuatlah hal itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kaum wanita yang sedang haid. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkaitan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang tidak mempunyai masa haid yang teratur dan tidak dapat membedakan warna daripada haidnya. Ya. Baiklah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.